Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel gue. Jadi kali ini gue mau ada tamu, kedatangan tamu. Kebetulan tetangga gue sendiri sih, kebetulan tetangga gue sendiri. Dia adalah seorang guru gitu. Dan gue pengen banyak nanya sama dia. Gimana sih karena ada corona ini gitu, sebagai seorang guru dan keluh kesahnya gitu, seperti apa gitu. Oke guys, saksiin videonya ya guys ya. Ya, halo semua teman-teman. Ini kenalin sahabat gua. Dia adalah seorang guru, kebetulan tetangga juga. Namanya Pak Abdul. Pak Abdul Wira. Abdul aja Abdul. Pak Abdul, oke. Dia adalah seorang guru SD. Dul, panggilannya Dul. Ngajar di SD mana? Disebutin kan jangan kali. Di sekolah dasar negeri lah ya, sekolah dasar negeri. Masih di Kota Bekasi. Masih di Kota Bekasi. Oke. Jadi gini ya, sebenarnya momen-momen corona kayak gini kan kita ibaratnya ketemu ya kan. Harusnya kan mendingan di rumah aja sih ya. Cuman ini sebenarnya juga gue pengen ngasih kabar sih ke orang-orang gitu, Indonesia lah, seluruh masyarakat Indonesia, kabar seorang guru dan anak-anak muridnya gitu. Soalnya jadi pertanyaan juga buat gue, kan anak-anak murid ini generasi diliburkan juga kan sekarang ini. Diliburkan juga ya kan. Udah masuk minggu ketiga nih. Oh, udah masuk minggu ketiga ya? Setelah pemerintah memutuskan untuk sekolah diliburkan, belajar di rumah ya. Jadi udah masuk minggu ketiga nih. Udah masuk minggu ketiga. Iya, meninggalnya semacam lockdown lah, karantina mandiri gitu. Ya, oke, sekarang gini. Jadi gimana, Bung Sidik? Jadi gue langsung aja mulai pertanyaan ya. Iya. Oke, buat ngebuka tema kita kali ini lah. Siap. Sebenarnya juga bukan tema ngopi sih. Biasanya kita ngopi ya kan. Sekarang kita ngunyit. Oh iya, boleh. Ngunyit karena ini bagus untuk kesehatan. Oke, siap. Oh iya, betul. Selain kunyit, jahe ya. Kunyit, Ya. jahe. Pokoknya rempah-rempah asli Indonesia. Rempah-rempah asli Indonesia. Ini tapi gimana minumnya kalau? Oh iya, bener. Ini buat pajangan aja dulu ya. Oh iya, nanti pakai masker gitu. Iya, ntar aja. Minumnya nanti aja. Gini. Sebelum itu kan udah pakai ini belum, hand sanitizer? Oh, iya, belum. Pakai dulu. Kita harus mencontohkan kepada halayak umum. Iya, siap. Oke. Oh iya. Enggak. Terus kalau di sekolah ketemu guru lain salaman begini? Oh iya, begini. Coba gini. Oh, gini bisa. Masih tetap boleh itu? Bisa. Kan kita distance sekarang yang gini. Iya, kan enggak ini, enggak kena gitu. Ya, tapi kan beginilah. distance lebih deket jaraknya, harusnya begini dong. Begini boleh dah. Oke. Jadi begini aja guys mendingan. Kalau jauh banget begini, Ah iyalah. Jangan teriak-teriak juga. Ya. Oke. Pertanyaan gue yang pertama nih. Iya, apa nih? Bung Sidik. Buat Bapak Abdul. Manggil apa? Bung, apa Bang, apa Om? Bebas terserah mau. Oke, siapa Bung aja ya, Bung. Bebas. Bung Sidik ya, bagaimana Bung Sidik? Jadi apa kabar gitu Anda sebagai seorang guru? Ya, alhamdulillah baik. Kalau secara kondisi fisik, kesehatan alhamdulillah baik. Oh iya. Sehat. Alhamdulillah ya. Terus kalau secara kangen sih ya, merasa kangen atau rindu ya dengan kondisi kelas itu pasti. Anak-anak juga sekolah yang pasti pada kangen ya. Tapi kalau anak ya mungkin ada beberapa anak, ada juga mungkin merasa senang juga dia di rumah gitu. Kok bisa merasa senang? Ya bisa juga, anak beda-beda kan. Oh iya, kita nggak bisa mukul rata semua anak kan. Oh iya benar. Ada yang merasa kangen ya, rindu dengan suasana kelas ya kan, dengan teman bermain gitu. Tapi ada juga mungkin yang lebih senang di rumah. Tapi kalau untuk Pak Abdul ini lebih spesifik ngajar untuk kelas berapa? Saya untuk saat ini, saya apa Bu? Ini gimana nih? Boleh Anda, boleh saya, boleh ya, lo, gue juga nggak masalah, kita anak nongkrong dah. Oh iya, siap. Gitu. Oke, iya. Santai aja. Ya, kalau tadi Pak pertanyaannya saya ya. Iya. Pertanyaannya tuh apa sih tadi? Yang pertama apa tadi pertanyaannya? Apa kabar guru? Ya kabarnya tadi baik kan, udah. Alhamdulillah. Waduh, skip walaupun nih. Ngebling lu ya. Grogi guys, grogi. Next, yang
Oke, next yang kedua aja langsung lah. Iya. Gimana kabar sekolahnya? Sekolah kondisinya masih ditutup, jadi kalaupun ada hanya ada piket, maksudnya piket itu di jadwal ya. Jadi kan karena kita nggak boleh berkumpul banyak, jadi untuk yang piket pun dijadwalkan mungkin dalam sehari bisa 3 atau 4 orang gitu. Jadi tidak boleh berkumpul semua guru itu masuk. Oh, nggak boleh semuanya, harus Nggak boleh, ada beberapa aja. dijadwalkan, iya. Paling banyak 3. Oh, paling banyak 3. Oh, itu paling banyak 3. Terus keadaan lingkungan sekolah bagaimana? Contoh dari sekolah, terus ada lingkungan sekolah. Biasanya kan ada tuh, Iya. ada perumahan masih ada. Iya, pemukiman warga. Pemukiman ya, warga. Ya. Jadi kalau di sekolahnya sendiri sih sudah melaksanakan penyemprotan disinfektan ya. Itu untuk sekolahnya. Iya, untuk sekolah. Tapi kalau di lingkungan sekolahnya? Lingkungan sekolah ya menurut pantauan kami gitu ya. Menurut pemantauan kami sudah juga melakukan itu. Biasanya kan kalau di lingkungan RT RW udah dapat bantuan dari pemerintah juga tuh yang penyemprotan. Ada juga yang mandiri juga sih, yang mandiri juga ada. Iya. Jadi dananya itu swadaya masyarakat bisa juga gitu. Tapi kalau untuk sekolah negeri kebetulan dapat bantuan tuh dari PMI ya, PMI Palang Merah Indonesia di Kota Bekasi ya. Nah, kami terima kasih sekali PMI dengan bersedia untuk memberikan bantuan disinfektan itu. Jadi satu sekolah tiap ruangan kelas, sarana prasarana kantor dan lain-lain semua udah disemprot. Jadi steril, udah bersih. Thank you PMI. 2 jempol. Terima kasih. Oke. Sekarang lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Kondisi keadaan Anda dan anak-anak bisa dijelaskan seperti apa sekarang ini? Jadi hubungannya? Oh iya. Kan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran di rumah ya, atau memberikan tugas jarak jauh. Kita menggunakan media sekarang kan udah gampang ya, internet. Apalagi semenjak ada WA gitu ya, WhatsApp group ya, jadi kita setiap harinya mengirim tugas ke anak melalui WA, bisa juga melalui Google Drive, kan sekarang banyak sarananya. Jadi ya bisa antara WA atau Google Drive itu. Jadi tiap hari kita ngirim tugas ke anak-anak yang ngisi. Ada grupnya? Iya. Oh, ada grupnya. Ada grupnya. Jadi tiap hari kita laporkan juga ke kepala sekolah. Kepala sekolah ya? Laporkan ke dinas tetap. Jadi setiap hari ya pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Kalau mau tatap muka kan ada tuh aplikasi Zoom ya, Zoom yang di laptop bisa banyak. Benar. Soalnya kalau di WA kan terbatas, cuma bisa 4 kan kalau tatap muka di WA. Kalau pakai Zoom itu bisa banyak gitu. Bisa 20 gitu. Tatap mukanya jadi lewat situ. Nah, terus contoh apa sih, materi apa tugas gitu yang dikasih ke anak-anak di rumah? Tugasnya itu dalam bentuk ya, biasanya ada yang tertulis, ada juga kayak portofolio, ada juga bentuk kirim video, ada video. Jadi videonya misalkan untuk yang kan ada beberapa materi pelajaran nggak bisa ditulis, maksudnya kayak praktek, yaitu rekam video. Oh, gitu. Videonya video pendek ya, video pendek. Oh. Kayak misalkan tentang ininya kan materinya kebersihan, misalkan kan anak bagaimana menunjukkan kebersihan, misalkan cara mencuci tangan yang baik. Nah itu direkam nanti sama orang tuanya. Oh, direkam sama orang tuanya. Maksudnya video ya, jadi tugasnya dikirim dalam bentuk video. Oh gitu, iya pantesan nih tadi kemarin ada nih anak sini yang minta gitu, maksudnya apa sih gitu? Minta ajarin cara bikin video. Ya udah tinggal cuci tangan, dibikin video. Oh gitu. Nah, jadi ada tugas-tugasnya video. Terus lebih ke arah mana gitu? Lebih ke arah mana tugasnya kan dari berbagai macam pelajaran itu kan ada banyak. Ada banyak, terus lebih diambilnya yang kemana sih pelajaran selama ini gitu, selama libur ini? Oh semua, jadi kan dijadwalkan ya. Oh tetap sama kayak jadwal sekolah biasa? Dijadwalkan, enggak, jadi udah dibikinin jadwal. Kan kita mulai lockdown itu tanggal 16 sampai 31, kemudian disambung lagi tanggal 1 April sampai nanti rencana sampai 14 ya. Nah tiap harinya itu ya supaya nggak jenuh ya, jadi jadwalkan, jadi tiap hari diusahakan beda pembelajarannya gitu. Jadi tetap pelajaran di normal kayak sekolah, normal kayak ada matematika tetap ada, terus ada yang bahkan kayak olahraga pun ada tetap. Soalnya menurut gua gini jadi di saat SD itu paling penting menurut gua gitu. Itu paling penting. Gimana ya? Iya, betul. Masalah pendidikan, terus pengelolaan si
anak-anak bangsa ini gitu. Iya, kan pendidikan dasar. Namanya dasar kan, Iya. basic. Dasar itu kan yang paling penting gitu. Jadi sebelum lanjutan kita harus tahu dasar dulu. Iya, benar. Jadi sangat penting. Pembentukan karakter juga kan dimulai dari usia SD. Kayak main gitarnya ada kunci dasar ya kan? Iyalah, Oh. dasar dulu sebelum berlari kita harus belajar jalan dulu. Betul. Ya gitu. Ngerangkak dulu. Iya, dulu. maksudnya kan merangkak. Ada proses jadi gitu, nggak langsung. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tanggapan Anda tentang libur ini? Libur. Tanggapan ya? Oh iya, tanggapan saya Ah. pemerintah ini keputusan yang tepat ya, maksudnya sekolah diliburkan. Pasti pemerintahan punya rencana. Ya kita juga harus mendukung kebijakan pemerintah gitu. Karena kan sekolah ini tiap harinya kan mengumpulkan orang banyak kan, mengumpulkan anak atau peserta didik dan guru juga. Jadi kalau misalkan kebijakan ini ya sudah sangat sesuai dengan keadaan pandemi corona seperti sekarang ini gitu. Soalnya kelasnya pandemi ya. Pandemi itu kan udah wabah yang menyeluruh, mendunia. Mendunia, Ya, ya. kalau masih suatu wilayah aja baru disebut wabah. Iya. Kalau benar. pandemi ini udah mendunia gitu. Jadi sangat tepat sih saya ya setuju. Setuju. Karena kita kan harus mengikuti kebijakan pemerintah juga sekolah ini. Ya cuma yang disayangkan adalah ya itu tadi tatap mukanya jadi berkurang. Iya, Siswa benar. kan di rumah ya mungkin ada beberapa orang tua yang bisa membantu anaknya, tapi kan tidak semua bisa membantu siswa dalam belajar. Dengan kesibukannya juga ya kan, mungkin orang tua juga ada yang masih kerja, masih masuk gitu. Jadi kelihatan banget sekarang nih. Jadi kayak guru tuh memang bener ada, murid tuh memang bener ada gitu, Iya. tanpa ada bersinggungan gitu. Iya, tentunya ya murid dan peserta didik ya, atau murid dan murid atau peserta didik dengan guru itu ya saling melengkapi, Saling bersinergi. Jadi tidak bisa si guru tidak bisa kalau tanpa ada si murid gitu. Bisa Bersinergi. Iya, saling sinergi. Karena guru tanpa murid ibarat prajurit tanpa medan perang ya. Iya. Iya, nggak? Keren. Iya nggak? Coba bayangin. Prajurit tanpa medan perang. Iya, Percuma ya. maksudnya iya. Jadi untuk apa gunanya untuk apa? Oh iya. Kalau Prajurit bayangin tanpa kalau medan guru perang. sendiri di kelas nggak ada murid yang diajar siapa gitu. Benar. Sama posisinya seperti ada orang kaya. Orang kaya bisa disebut orang kaya kalau ada si miskin. Iya, kalau nggak ada si miskin nggak bisa dia disebut si kaya. Iya. Sama guru juga bisa dikatakan seorang guru kalau punya murid. Iya. Kalau guru nggak ada murid belum. Tapi bisa. kalau untuk orang yang selalu membedakan itu berarti bukan karena perbedaan yang salah, tapi dirinya yang salah berarti. Maksudnya membedakannya gimana? Selalu membedakan antara kaya dan miskin. Selalu dia tuh Iya. selalu membedakan orang yang Iya, tersebut. itu kan apa ya, stigma masyarakat aja ya. Pandangan. Sebenarnya kalau itu kan sebenarnya manusia kan di mata Tuhan tuh sama sebenarnya. Siap. Iya, di mata Tuhan tuh semua sama. Cuma kan kita kan hidup di sosial nih. Manusia kan juga makhluk sosial. Di sosial itu kan kadang ada tingkatan tertentu kan. Oh iya, siap. Kadang ada jarak. Tapi kalau di dunia pendidikan itu sebisa mungkin si guru dengan peserta didik itu tidak terlalu jauh jaraknya. Maksudnya itu jangan terlalu menganggap si guru adalah pusat segala informasi atau pusatnya studi, kan nggak bisa. Guru itu juga harus selain membimbing dan membina, dia juga harus bisa dekat ke muridnya gitu. Pada muridnya. Jadi saling membutuhkan sebenarnya itu. Kalau dalam pelajaran IPA namanya simbiosis mutualisme, kan saling menguntungkan. Iya, betul. Guru ya mendidik dan mengajar siswa membutuhkan guru juga. Jadi guru membutuhkan siswa membutuhkan guru gitu. Guru butuh ilmu yang tertuang dan siswa butuh ilmu yang tertanam. Betul. Seperti itu ya? Iya, karena kan sebenarnya guru itu belajar dan mengajar, gitu. Belajar mengajar. Siap. Dia juga selain mengajar dia juga belajar didiknya. Ini kata-kata mulia dari seorang guru. Jadi tidak bisa dikatakan sebelah pihak hanya guru yang menjadi pusat dari ilmu pengetahuan. Guru itu tidak tahu semua loh. Iya. Bahkan Sama lah ya gitu ya. Iya, guru itu manusia biasa juga. Manusia biasa bisa benar, bisa salah. Gitu. Sama manusia biasa. Next. Iya. Oke. Terus Anda sendiri gitu menyikapi
menyikapi apa ya? Menyikapi nggak bertemu sama murid tuh kayak gimana sih? Contoh, Iya. maksudnya kayak, aduh bete banget nih gue nih, biasanya ada murid gue di depan gue gitu. Iya. Sekarang mana murid gue gitu? Ya menyikapinya ya dengan tenang sih. Dengan tenang, maksudnya ya kita juga jangan menyalahkan keadaan, nggak boleh, kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Kan komunikasi ya tadi yang di grup itu kan bisa sharing. Ya memang pasti ada kekurangan sih antara bertemu langsung Nah, benar. dengan hanya melalui media sosial aja, pasti ada kekurangannya. Cuman Berarti penting ya ini peran orang tua juga di iya, sangat penting. Sangat penting peran orang tua. Ya jadi kan kerjasama. Makanya kan pendidikan itu tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada guru. Ini sebenarnya semua lapisan masyarakat ini. Orang tua, bahkan lingkungan masyarakat juga sangat membantu pendidikan. Jadi nggak bisa guru aja sebagai ujung tombak, nggak bisa. Harus ada orang tua ikut serta dan masyarakat. Lingkungan ya. Nah, termasuk pemerintah juga, apalagi pemerintah kan yang memegang kebijakan. Iya benar. Us. Ya. Jatuh. Seperti Oke. itu. Sekarang gini, teman-teman. pertanyaan selanjutnya, sikap murid-murid Anda kepada Anda saat ini, saat apa diberlangsungkan lockdown ini, emang apa sih namanya? Kalau istilahnya sekarang namanya pembatasan apa? Secara besar-besaran apa? Apa dirumahkan itu maksudnya apa istilahnya kalau di belajar di rumah, BDR ada BDR. BDR. Programnya itu kalau belajar yang di rumah. untuk pekerja kan WFH ya, work from home. Kalau yang istilah dunia pendidikannya BDR, belajar di rumah. Gitu. Atau tugas jarak jauh. Jarak jauh TJJ ya. TJJ. Iya. Ya apapun nama itu kan hanya sebuah nama. Iya. Nama bisa disebut ya. Yang penting pelaksanaannya. Terus sikap si murid itu kepada Anda tuh kayak gimana sekarang ini gitu? Yang Anda lihat gitu? Ya paling yang sederhana, ada beberapa siswa, saya rasa bukan saya doang ini yang merasakan. Iya. Maksudnya guru lain di luar sana juga merasakan siswanya ada yang kangen. Apalagi gitu. Cewek ya, apalagi guru cewek maksudnya. Oh iya bisa. Kan perasaan banget gitu. Lebih perasaan, kalau laki kan lebih kepada akal sehat. Iya. Ya akal, ya begitu. Menurut saya sih kangen adalah perasaan yang manusiawi gitu ya. Iya. Kalau nggak punya rasa kangen bukan manusia kali, jangan-jangan tuh, ya nggak? Serem ya. Oh iya. Kalau masih ada kangen, ada rindu. Kalau kan kita tiap interaksi dengan siswa itu setiap hari kan. Ya pasti ada rasa kangen gitu. Wajar sih. Gitu aja, karena kan tiap hari kita istilahnya apa ya? Ada tektoknya gitu. Ada yang ngechat apa gitu? Ada tektok. Siswa ada yang ngechat apa gitu sampai kangen? Ya paling ya ini kayak kesulitan belajar. Kan kalau dengan guru langsung bisa dibantu gitu maksudnya. Karena guru sudah sepatutnya dia mengetahui pelajaran yang disampaikan materinya. Mungkin kalau orang tua bukannya tidak bisa ya. Saya tidak pernah memandang sebelah mata. Orang tua itu justru sangat bisa, bahkan kan pendidikan yang pertama kali didapat si anak adalah orang tua. Cuman kan sekarang kan kita mengikuti perkembangan kurikulum gitu. Mungkin ada orang tua kan istilahnya, kok dulu waktu saya masih SD nggak begini pelajarannya. Ternyata ya pasti kan ada perbedaan tuh, namanya ilmu kan dinamis sifatnya, jadi terus berkembang. Nah yang lebih mengetahui kan memang yang pekerjaan tiap hari-harinya ya si guru tersebut gitu. Iya. Bukannya orang tua tidak bisa orang tua mengajarkan. Mungkin ada beberapa orang tua yang belum mengikuti perkembangan kurikulum tersebut sehingga pelajaran ini beda nih sama zaman dulu. Tapi gini loh, mungkin si siswa zaman itu ngechat masalah persoalan masalah tentang pelajaran sebenarnya dia kangen. Cuman lampiasannya beda gitu. Karena kan tiap orang beda-beda ya. Soalnya mungkin gue termasuk yang gitu. Kangennya gitu. Ya wajar manusia. Gue pura-pura caper gitu. Iya, wajar sih. Anak kan ya pengennya mendapatkan kasih sayang baik dari orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah. Perhatian juga penting. Perhatian ya. Nah, perhatian sederhana itu sangat penting. Jadi berarti gini ya, untuk menjaga penerus bangsa ini, anak-anak cikal bakal gitu, di saat pandemi corona ini kita benar-benar simbiosis mutualismenya bukan cuman kata ya, benar-benar harus dijaga ya. Iya. Gitu. Tentu pasti. Jadi orang tua perannya benar-benar orang tua. Ya intinya sekarang ada hikmahnya gitu. Iya, hikmahnya tuh gede banget gitu. Situ.
ternyata kita itu saling membutuhkan. Iya, benar. Kita itu memang makhluk sosial. Soalnya kan kemarin fenomenanya aduh serem lah, nggak usah dibahas lagi tentang Iya. guru dan anak ya. Udah lah, nggak usah dibahas gitu. Udah jauh gitu. Udah kelewat. Next question. Oke. Lanjut. Siap, Bung Sidik. Harapan Anda ke depannya untuk anak-anak bangsa, lebih khusus pada anak murid Anda sendiri. Oh iya, mungkin ini umum aja dulu ya. Umum baru ke lebih khusus. terperinci. Iya, umum. Kalau untuk umum harapan saya ya tetaplah jadi anak Indonesia yang punya karakter. Belajarlah dengan kemauan sendiri ya, maksudnya bukan karena kemauan orang tua. Mungkin pendidikan bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan ya, tapi kesuksesan ya salah satunya dituju dengan pendidikan gitu. Memang orang yang berpendidikan belum tentu sukses gitu. Nah sekarang gini aja, yang melalui pendidikan aja belum tentu sukses, apalagi yang melalui pendidikan. Oke, paham sih maksudnya. Iya. Cuman tinggal dicerna masing-masing aja lah. Harapannya ya lebih semangat lagi, jangan menyerah. Maksudnya dalam kondisi apapun kita tetap belajar, karena kan menuntut ilmu kewajiban kita dari tiang ayunan sampai ke yang lahat itu udah. Iya. The best Itu sekali. bukan kata saya sih, itu agama saya yang mengajarkan seperti Pak Abdul. agama saya itu yang mengajarkan. Jadi ya pembelajaran ya proses yang seumur hidup lah. Sebenarnya bukan melalui bangku pendidikan aja, bisa juga di luar atau non formal. Iya. Nih tapi gue yang gue pengen tanya gitu ya, ini bener ada asli di benak gue gitu. Apa? Kan ini kan pada di rumah nih. Iya. Nah si lu ini Pak Abdul ini gimana ya? Contoh bentuk care-nya ke si anak-anak nih, contoh, woi semuanya ayo anak-anak kita berjemur pagi ini, ada nggak sih kayak gitu? Oh ada ajakan itu sehat. Saya suka nge-share begitu. Ayo hitamkan kulitmu. Gitu. Pola hidup sehat, mencuci tangan. Iya. Setelah maksudnya dari luar, apalagi ya dari luar, misalkan kita dari pasar atau lagi pulang ke rumah kita tuh harus cuci tangan. Lebih-lebih malah sampai mandi gitu kan. Iya sih. Kan mendingan mandi. Pemerintah kan juga nyarankan gitu, bahkan sampai baju yang kita pakai dari luar itu langsung cuci. Yeah. Ya segala upaya dah, maksudnya yang penting kita juga, yang penting tadi Bung Sidik bilang jaga kesehatan ya dengan berjemur pagi hari, ya olahraga, minum rempah-rempah, pola makannya juga yang sehat. Siap. Tidur yang istirahat yang cukup, konsumsi vitamin atau buah-buahan dan sayur juga bagus kan, termasuk rempah-rempah. Sebenarnya banyak sih cara. Kalau saya yang saya sering share ya itu tadi tentang olahraga misalkan kayak gitu, pola hidup sehat ya, makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna ya, pokoknya seperti itu. Jadi maksudnya sebenarnya gue tuh kepo. Jadi contoh nih, lu nih guru, apa lu video callan kah mana kanal gue, ayo nih gue lagi apa? Bapak lagi berjemur nih. Kalau yang kegiatannya bersifat pribadi saya enggak sih. Enggak sampai segitunya. Yang umum aja, yang umum. Soalnya kan bertahun-tahun, kan itu berapa tahun ngedidik anak itu? Kan kalau tiap angkatan kan lulus gitu. Tiap angkatan lulus ya ganti lagi, nanti anaknya ganti lagi. Oh, ini ya satu kelas satu ya? Maksudnya satu kelas itu satu gitu? Iya, satu angkatan itu. Tapi kan masih ketemu dari kelas 1 sampai kelas 6. Kan biasanya kan beda kelas. Oh iya, benar-benar. Beda wali kelas lah. Beda wali kelas ya. Oke, next question. Oh, next song. Itu udah kayak mau manggung aja. Terus pesan untuk anak bangsa, pesannya. Oh, ini terakhir nih ya. Enggak, belum, masih ada. Masih ada. Itu udah penutup, udah pesan. Tenang aja. Salah biasa. Durasi. Enggak apa-apa kita buat selama-lamanya. Pesannya ya terus belajar, tetap semangat, jangan menyerah dengan keadaan. Apapun kondisinya, karena saya percaya maksudnya setiap masalah pasti berlalu, setiap hujan pasti berhenti, setiap badai pasti berlalu gitu. Termasuk wabah pasti akan berhenti. Jadi kita tetap semangat, kita sehatkan badan dan pikiran, karena pikiran juga penting ya. Jiwa ya. Jangan sampai gara-gara wabah ini tapi kondisi psikis kita juga terganggu, jangan sampai. Jangan sampai ada istilah panic buying itu yang belanja besar-besaran untuk nimbun, jangan.
ya tetap jalani normal lah, kan kita masih punya Tuhan ya, kita Mm-mm. serahkan nama Sang Maha Kuasa. Best ya. Sebesar apapun masalah masih ada yang maha besar gitu, yaitu Tuhan. Wah, siap. Iyalah. 86. Sebesar apapun masalah, Tuhan kita jauh lebih besar. Oke. Iya. Jadi ya tetap semangat, jangan menyerah. Untuk anak bangsa tuh dengerin. Tetap belajar. Oke. Optimis penting. Terus pesan untuk orang tua. Orang tua di rumah, pertama saya mengucapkan terima kasih dulu, terima kasih banyak telah membantu dan peduli terhadap pendidikan anaknya. Terima kasih kepada semua pihak ya. Kemudian selain itu saya juga memohon kepada orang tua untuk tetap mendukung anaknya. Berapapun lamanya ya masa lockdown ini, kita ikuti saja kebijakan pemerintah gitu. Mudah-mudahan kita berdoa aja di rumah gitu, mudah-mudahan cepat berlalu wabah ini gitu. Ya gitu sih pesan. Cukup, saya rasa cukup. Kalau pesan untuk para saya gimana? Para saya. Jadi seperti saya gitu kan. Kan kalau saya ini kan beda gitu. Contohnya lu kan dari kalangan guru. Dari kalangan guru lah gitu maksudnya. Kalau gua kan dari kalangan mungkin bisa dibilang wirausaha. Pengangguran juga nggak masalah. Kayak gitu. Dari kalangan seperti saya gitu. Para saya lah. Ya, saya. Hashtag para saya. Saya mengakui saya mengakui bahwasanya kita sebagai makhluk hidup itu saling membutuhkan. Ya, guru membutuhkan siswa atau peserta didik. Kemudian guru juga membutuhkan orang tua, para wali murid ya. Kemudian guru juga membutuhkan masyarakat, maka sama. Jadi kita semua saling membutuhkan. Tidak ada lagi lah perlu ada istilah lepas tanggung jawab ya, maksudnya saling lempar tangan. Jadi nggak bisa ini, kalau apalagi yang pendidikan itu semua harus bersinergi ya satu sama lain gitu. Marilah kita dukung kebijakan pemerintah. Iya benar, harus bersinergi banget ini sih. Ya, maksudnya apapun. Jadi semua harus benar-benar ya kembali kepada jalurnya masing-masing ya. Iya betul. Gue nggak nyangka nih ini vlog ini nih, video ini nih, ini bakalan keren banget isinya. Ya, mudah-mudahan aja. Semoga lah ya. Iya. Oke, jadi kayaknya udah cukup bicaranya sama Pak Abdul ya kan, sebagai wali murid. Wali kelas. Wali kelas ya? Salah, wali kelas ya. Wali murid mah orang tua ya. Iya. Oke, siap. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Terus kalau misalnya emang ada kekurangan ya mohon maaf gitu. Kelebihan soal bukan bagian dari kami gitu. Jadi saya tuh juga memang banyak lah kekurangannya gitu. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.